Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Yulianti dengan NIM 602110005 dari Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Toha Syaifuddin Jambi. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Psikologi Islam, di mana saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu, jelaskan pemahaman Anda terhadap psikologi Islam. Jadi pemahaman saya terhadap psikologi Islam yang pertama yaitu tentang definisi dari psikologi Islam. Psikologi Islam ini adalah ilmu yang membahas tentang manusia, terutama kepribadian yang bersifat filsafat, teori, dan metodologi yang berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu dasar-dasar psikologi Islam. Konsep dasar psikologi Islam ini berkenaan dengan kepribadian manusia yang didasari oleh konsep filsafat, teori, dan metodologi. Tetapi yang harus kita ingat bahwasanya semua itu nanti tetap akan dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Menurut Jamaluddin Ancok, cara memahami manusia dan alam semesta itu tidak semata-mata menggunakan Al-Quran dan hadis, tetapi juga dengan menggunakan, memikirkan, dan merefleksikan kejadian-kejadian yang berada di alam semesta dan terjadi pada diri manusia dengan menggunakan akal, indera, dan intuisi. Yang ketiga yaitu ruang lingkup psikologi Islam. Menurut Profesor Zaki Hadrajat, bahwasanya ruang lingkup psikologi Islam ini mencakup dimensi kerohanian, dimensi spiritual, yaitu suatu wilayah yang menjadi pantangan dan tidak pernah disentuh oleh psikologi kontemporer karena perbedaan landasan, sehingga dalam dimensi spiritual inilah yang membedakan antara psikologi kontemporer dengan psikologi Islam. Karena di dalam dimensi spiritual ini akan berpengaruh bagaimana cara pandang jiwa manusia, bagaimana akal manusia menurut Al-Quran dan hadis, dan bagaimana kepribadian manusia menurut Al-Quran dan hadis. Yang keempat yaitu fungsi dalam psikologi Islam, yaitu yang pertama ada fungsi pemahaman, yang kedua fungsi pengendalian atau kontrol, yang ketiga yaitu fungsi prediksi. Namun fungsi utamanya yaitu untuk mengembangkan kesehatan mental pada diri pribadi dan masyarakat, serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Soal yang kedua yaitu, menurut Anda bagaimana penerapan psikologi Islam di dalam bimbingan penyuluhan Islam? Jelaskan dan berikan contoh. Nah, dalam menerapkan psikologi Islam di dalam bimbingan penyuluhan Islam ini sebenarnya sangat banyak yang bisa kita terapkan. Contohnya, kita sebagai seorang mahasiswa jurusan bimbingan penyuluhan Islam, pastinya nantinya kedepannya tuh kita akan terjun langsung ke masyarakat, dan kita bisa menjadi seorang penyuluh atau pembimbing. Nah, disitulah kita dapat membantu masyarakat apabila di dalam lingkup masyarakat tersebut terdapat permasalahan. Kita dapat memberikan arahan-arahan, serta kita dapat membantu memberikan motivasi agar masyarakat itu dapat memahami, karena tanpa pemahaman agama dan iman yang kuat, besar kemungkinan seseorang itu bisa saja terjerumus ke jalan yang salah sehingga menyimpang dari ajaran Islam. Nah, tetapi tetap berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis. Kemudian dalam penerapan psikologi Islam di dalam bimbingan penyuluhan Islam, jika kita sebagai seorang penyuluh apabila terjun ke masyarakat, pastinya kita lebih memberikan penjelasan tentang aspek-aspek yang bersifat sosial. Contohnya, bagaimana seseorang individu yang hidup dalam suatu komunitas masyarakat, dan menjelaskan bagaimana kehidupan bermasyarakat yang baik dan benar, dan lain-lain. Soal yang ketiga yaitu membuat satu analogi kasus tentang psikologi Islam.
Di sini saya mengambil kasus tentang pergaulan bebas pada anak remaja. Pergaulan bebas ini identik dengan pergaulan remaja yang menyimpang dan merugikan diri sendiri, seperti mencuri, perkelahian, pertawuran, minum-minuman keras, berjudi, dan lain-lain. Biasanya remaja yang salah pergaulan ini mudah mengikuti apapun yang dilakukan oleh temannya demi untuk mengikuti tren. Kemudian tanpa mengetahui sebab akibatnya. Pergaulan bebas ini dapat juga terjadi karena kurangnya pemahaman serta bimbingan tentang agama dan kurangnya didikan dari orang tua. Nah, sehingga seorang remaja tersebut mengalami tekanan dan melakukan sesuatu hal yang dianggapnya itu menyenangkan. Maka dari itu, seseorang remaja yang mengalami uh, mengalami hal yang menyimpang tersebut pastinya akan berpengaruh pada psikologinya dan akan berpengaruh pada perilakunya. Contohnya kurangnya sopan santun terhadap orang tua, suka membangkang, dan lain-lain. Soal yang keempat yaitu penjelasan psikologi Islam versus psikologi Barat dan Al-Quran yang menjadi landasan dalam psikologi Islam. Di sini saya mengambil teori psikoanalisa menurut Sigmund Freud dan Ibnu Sina yang membahas tentang konsep jiwa. Sigmund Freud memandang jiwa manusia itu menjadi 3 tingkatan, yaitu alam sadar, alam bawah sadar, dan alam prasadar. 3 tingkatan tersebut itu merupakan penggerak yang memunculkan tingkah laku manusia. Sigmund Freud itu menggambarkan jiwa manusia seperti sebuah gunung es yang berada di tengah laut. Seperti yang kita ketahui bahwasanya yang terlihat dari permukaan laut itu hanya sebagian kecilnya saja, yaitu bagian puncaknya. Begitupun juga dengan jiwa manusia, bahwasanya yang terlihat dari luarnya itu hanya sebagian kecilnya saja, yaitu alam kesadaran. Selanjutnya, konsep jiwa menurut Ibnu Sina. Ibnu Sina memandang jiwa manusia itu adalah kesempurnaan awal bagi jasad, yaitu unsur pertama sehingga manusia mampu bergerak. Ibnu Sina itu membagi jiwa ke dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu jiwa nabati yang memiliki 3 potensi daya, yaitu daya makan, daya tumbuh, dan daya berkembang. Yang kedua yaitu jiwa hewani yang memiliki 2 potensi daya, yaitu daya penggerak dan daya tarik hasrat. Yang ketiga yaitu jiwa insani yang memiliki 2 potensi daya, yaitu daya praktis dan daya teoritis. Ibnu Sina berpandangan bahwasanya jiwa manusia itu merupakan kesempurnaan bagi fisik yang memiliki potensi kehidupannya itu yang akan hidup dengan pertumbuhan dan akan hidup dengan makanan, serta juga akan hidup dengan penggerakan dan penginderaan. Nah, dari pemaparan tersebut, persamaan dari konsep jiwa menurut Ibnu Sina dan Sigmund Freud diantaranya yaitu adanya jiwa insani dan superego yang dapat mengarahkan manusia untuk selalu berperilaku baik sesuai dengan ajaran yang telah diterapkan di masyarakat dan yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya, perbedaan konsep jiwa menurut Sigmund Freud dan Ibnu Sina. Ibnu Sina menyatakan sifat seseorang itu bergantung pada jiwanya, sedangkan Sigmund Freud menilai manusia itu bersumber pada dorongan alam bawah sadar. Nah, jadi menurut pendapat saya bahwasanya pada dasarnya manusia itu memiliki ego, dan manusia itu sendirilah yang dapat mengendalikan ego tersebut, sehingga manusia itu bisa membedakan mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang buruk. Selanjutnya, ayat-ayat Al-Quran yang menjadi landasan dalam psikologi Islam. Di sini saya mengambil Quran surah Fussilat ayat 53.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi birabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidakkah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Nah, maksud dari ayat ini, di dalam ayat ini menjelaskan tentang memaparkan tanda-tanda kekuasaan Allah, dan di dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya seorang orang-orang musyrik itu ragu terhadap Al-Quran dan Rasulnya. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.